Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, alhamdulillahirobbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pesantren Super Kemla Roibah Hanifida, yang terhormat pula beserta jajaran pengurus, terus ada guru-guru dan teman-teman saya, dan yang terakhir ada kedua orang tua saya dan yang keluarga yang ada di rumah yang berbahagia. Nah, langsung aja perkenalkan, nama saya Najwa Latifah Zati. Saya dari kelas 12B MA Al-Quran Roibah Hanifida. Jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya tentang sejarah. Nah, apa sih sejarah itu? Nah, sejarah menurut istilah atau menurut beberapa bahasa ya. Nah, yang pertama itu ada dari bahasa Arab, di mana bahasa Arab itu sejarah itu adalah syajaratun, yang berarti adalah pohon. Nah, tapi kalau misal orang Melayu bilang kalau sejarah itu adalah keturunan. Nah, tapi kalau misalnya orang Inggris mengatakan bahwasanya sejarah itu adalah kejadian pada masa lampau. Terus ada juga dari Yunani, dia mengatakan sejarah itu adalah suatu hal yang diketahui pada masa lampau. Nah, tapi kalau misalnya orang Jerman bilang hampir sama kayak orang Inggris, sesuatu yang telah terjadi pada masa lampau. Nah, kemudian ada ruang lingkup dalam sejarah. Yang pertama, sejarah itu adalah history as event, atau sejarah adalah sebagai peristiwa di mana dia itu bersifat objektif, unik, dan penting. Nah, kemudian yang kedua, sejarah itu adalah history as naratif, di mana dia itu adalah bersifat di mana dia itu adalah sebuah kisah, sebagai kisah. Nah, terus kalau misalnya yang ketiga, sejarah itu adalah history science, atau tentang sejarah ilmu, di mana dia itu bersifat empiris atau berdasarkan pengalaman orang-orang ya. Kemudian dia itu memiliki metodenya tersendiri, dan yang terakhir ada itu dia itu berverifikatif, atau yang diuji yang sebenarnya. Nah, kemudian yang terakhir ada sifat-sifat daripada sejarah. Nah, yang pertama dia itu fakta, bukan karangan, bukan cerita-cerita biasa, bukan cerita dongeng. Nah, kemudian yang kedua ada dia itu bersifat diakronis, di mana diakronis ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan masa lampau pada cerita sejarah tersebut. Nah, kemudian yang tiga dia itu bersifat ideografis, atau dia itu menceritakan atau menerangkan tentang ruang dan waktu pada sejarah. Dan kemudian yang keempat dia itu unik, di mana dia satu kali saja, tidak ada yang lain. Nah, kemudian yang terakhir ada empiris, atau dia itu tergantung pada ceritanya, di mana dia itu memiliki dua sifat, ada yang bersifat indrawi, atau ada yang bersifat juga batiniah, seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya. Mungkin banyak salahnya, kita masih sama-sama belajar. Mohon maaf bila banyak kata yang kurang jelas. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.